masalah ini muncul, salah satunya adalah kelihatannya karena jaminan pendidikan, karena kesempatan untuk belajar semakin banyak. Problemnya juga adalah orang makin cerdas secara intelektual, banyak yang makin bermasalah secara emosional. Seringkali kalau kita di jalan, orang yang bisa terkendali emosinya, orang yang susah untuk diajak kerjasama, dan itu banyak terjadi. Tapi menariknya, salah satu masalah yang seringkali terjadi adalah kita dengan gampang itu menunjukkan jari ke orang lain. Padahal tanpa sadar, 3 jari itu masih nunjuk pada diri kita sendiri. Ini adalah topik yang menarik. Bahkan kalau kita perhatikan biografi orang-orang sukses, seperti Bill Gates, boleh dikatakan waktu ketika dia masih muda itu orangnya sangat emosional, pintar tapi emosional. Jadi ketika dirasakan orang nggak sesuai dengan kehendak dia, itu langsung dia main cut. Dan di dalam meeting, udah terbiasa ketika dia melempar ini itu, dengan mudah dia memaki orang, kamu bodoh, ide yang paling bego yang saya dengarkan hari ini, ketika dianggap idenya itu tidak masuk akal. Makanya yang menarik adalah, di bagian-bagian akhir di biografinya, dia sempat mengatakan, as I grow older, I have to admit how temperamental I was. Ya, seberapa temperamentalnya saya. Almarhum Steve Jobs juga sama, adalah orang yang begitu sangat temperamental. Pintar, orang tahu begitu pintarnya. Dia membangun Macintosh, Apple dengan luar biasa. Tapi yang luar biasa adalah orang ini sampai ditendang keluar dari perusahaannya sendiri. Dan waktu itu nggak ada karyawan yang membela. Karena orangnya sangat-sangat temperamental. Dan akhirnya kemudian sempat mengalami pertobatan di luar, akhirnya kembali lagi dan bisa diterima. Interesting. Mari kita langsung masuk aja ke ciri-cirinya. Ciri pertama yang paling gampang adalah kosakata emosinya terbatas. Salah satu pembelajaran penting adalah bagaimana belajar untuk merasa. Jadi saya sering kali kalau memulai pertanyaan saya waktu ketika memberikan seminar saya, pertanyaan saya adalah bukan how are you, tapi how do you feel? Bagaimana perasaanmu hari ini? Karena beda. Kecenderungan orang ketika ditanya, how are you? Jawabannya adalah, I'm fine. Padahal baru kerampokan tadi Thank pagi. you. Jawabnya cuma seperti itu. Maka kalau ditanya, how do you feel today? Akan beda. Mungkin lagi sedih, lagi bete, lagi punya masalah. So, itu adalah sebenarnya bagian dari latihan kecerdasan emosional. Kalau kita perhatikan bukunya Daniel Goleman tahun 95, dia kan terinspirasi dari sebuah sekolah yang mengajarkan karakter. Dan salah satu sekolah keren itu adalah sekolah yang guru-gurunya memulai dengan pertanyaan itu, how do you feel? Bagaimana perasaanmu? Karena ketika kita mengenali perasaan kita, kita tahu apa yang harus kita lakukan. Itu kayak ginilah, aku hari ini lagi sedih. Aku nggak boleh berlarut-larut, kayaknya aku harus menambahkan dosis happiness saya. Lebih happy, lebih berbahagia. Lanjut nomor 2, gampang stres. Karena dia berharap seluruh dunia itu akan berjalan seperti kehendak dan keinginan dia. Aku jadi ingat dengan kisah tentang seorang raja yang marah-marah karena setiap kali dia keluar, dia merasa bahwa jalanan itu membuat kakinya itu lecet, nggak enak, dan sebagainya. Sampai-sampai si raja ini cukup gila dan mengeluarkan sebuah perintah. Seluruh lapangan yang harus saya lalui itu dikasih karpet. Okay. Sampai ada seorang perdana menterinya, penasihatnya yang cukup pintar dan kemudian menasihati begini. Baginda Raja, daripada kita membuat karpet yang begitu banyak untuk dilalui oleh Baginda, mengapa tidak terpikirkan kalau Baginda menggunakan sepatu saja? Kan lebih baik. Nah, saya merasa bahwa ilustrasi cerita ini bagus buat kita. Ini yang terjadi yang menyebabkan kenapa banyak orang low EQ. Dia merasa bahwa dunia itu harus menyesuaikan dia, bukan dia yang harus menyesuaikan dengan dunia. Nah, ciri ketiga, gampang blow up, gampang emosi. Sampai melemparkan segala benda-benda di sekitar dia, kemudian dia bisa melukai orang ketika dia emosional. Dan itu nggak terkendali. Ciri keempat adalah blame game, suka menyalahkan. Pada saat kondisi tidak seperti yang dia harapkan, emosinya lagi turun dan sebagainya, yang dia salahkan adalah karena kamu, karena lingkunganmu, situasi di luar sana yang menyebabkan aku seperti itu. Kamu sih. Ya. Ini sampai ada satu cerita, dia bilang gini, rasanya saya memuntah dengan pasangan saya. Dia korban PHK, tapi saya nggak menyalahkan sih. Mungkin dari dulu harusnya sudah dipecat. Ya, sekarang aja ada alasan yang tepat untuk suami saya dipecat. Soalnya hobinya suami saya itu selalu cari excuse. Kerjaannya seringkali nggak selesai, tapi banyak alasan. Saya tahu tentang hal ini karena diceritakan oleh teman saya yang juga sekantor dengan suami saya. Sekarang pun dia menyalahkan atasan dan situasi. Kenapa dia di PHK.
Istilah kita manusia yang 3C, suka komplain, mengeluh, suka condemn, menyalahkan, criticize, suka mengkritik. Pokoknya hanya dia yang benar, semua orang lain yang salah. Nah, ciri kelima, orangnya itu suka climb up. Climb itu kayak kerang. Kerang itu kan ketika tertutup, ya sulit untuk dibuka, mesti dipaksa. Nah, jadi sulit buat dia untuk mengungkapkan perasaannya. Bisa karena dua alasan. Mungkin dia merasa nggak enak untuk mengutarakan. Atau yang kedua, karena memang lingkungan dia selama ini dibesarkan, membuat dia bukan orang yang gampang untuk mengekspresikan emosinya. Kalau di dalam bahasa EQ itu ada istilah namanya invalidating emosi. Ciri orang tua yang menganggap perasaan emosi yang diungkapkan anaknya itu sesuatu yang nggak boleh diungkapkan. Makanya emosi yang nggak terbayarkan, kadang-kadang dibayarnya nanti, bisa jadi meledak. Belajar mengekspresikan itu sesuatu yang menandakan bahwa kita memiliki kecerdasan emosional yang bisa mengidentifikasi apa sih sebenarnya yang kita rasakan. Di sisi lain juga belajar tegas. Marah itu bukannya nggak boleh kok. Kita sedang membela hak kita, atau ketika ada penyimpangan antara harapan dengan realita. Ketika misalnya pencapaian target nggak tercapai, kamu marah, oke. Cuman ya itu, nggak boleh marah-marah, apalagi marahnya sampai keterlaluan. Ekspresi itu kan bukan cuma sekedar kita mengekspresikan marah ya, tapi kemudian pada saat senang supaya tidak terlalu lebay misalnya gitu ya, atau pada saat sedih, segala perasaan kan boleh diekspresikan. Mungkin contoh bagaimana latihan mengekspresikan. Gini aja, saat kita mengekspresikan marah misalnya, teknik marah yang kita ajarkan, teknik 3S. Kita menjelaskan situasinya apa yang kita rasakan dan harapannya kita. Jadi kalimatnya kayak gini. Saat kamu titik-titik, saya merasa titik-titik. Saya pingin titik-titik. Saat ketika saya lagi di meeting dan kamu tiba-tiba mengomentari proposal, padahal kita sudah sepakati proposal itu adalah ide dari kita berdua, saya kecewa loh. Saya pingin kamu kalau tidak setuju, ngomong pada waktu ketika kita berdua, bukan pada saat ketika kita meeting rame-rame. Nah, itu salah satu bentuk kita mengekspresikan perasaan kita. Ya, 3S. Saat kamu titik-titik, saya merasa titik-titik, saya ingin titik-titik. Ciri yang keenam, dia banyak menghadapi masalah dengan orang, punya problem interaksi. Jadi awalnya pertemanan, persahabatan, kelihatannya bersemangat, tapi selalu episodenya berakhir dengan bermasalah. Pada saat ketika hubungan berakhir, yang dia salahkan adalah orang lain. Habis dia orangnya kayak gitu, makanya mendingan gue akhiri aja. Nomor 7, dia nggak punya empati terhadap situasi. Ketika dia datang dalam sebuah situasi, ya orang lagi berduka, orangnya harusnya lagi sedih. Tapi kalau dia lagi senang, gue nggak peduli. Pokoknya orang-orang harus senang sama gue dong. Atau sebaliknya, orang lagi senang, lagi happy. Tapi gara-gara dia lagi punya masalah, seolah-olah dia ingin mengatakan, gue lagi sedih, maka lulu orang juga nggak bisa senang. Harusnya lulu orang juga berempati sama gue, menyesuaikan dengan gue, karena gue lagi sedih nih sekarang ini. Nomor 8 itu apa? Radar emosinya nggak jalan, jadi dia nggak bisa berempati dengan orang. Kenapa sih dia sebel? Kenapa sih dia marah? Ya marahlah. Kalau responmu seperti itu, sikapmu seperti itu, tapi dia nggak sadar, dia merasa, ini gitu aja kenapa marah ya? Ini gitu aja kenapa sih jadi sebel? Nomor 9 adalah suka ditraktir emosi. Konsep traktir itu kan lu makan, tapi lu nggak perlu bayar. Orang lain yang bayarin lu. Nah, konsep traktir emosi itu apa? Kita bersenang-senang, kita happy at the cost of other people. Dia senang, tapi kemudian merugikan orang lain. Dan terakhir, ciri ke-10. Ketika dia sudah emosi, ketika emosi sudah terjadi pada dirinya, emosi itu membuat dia berkabut, seringkali emosinya lebih kuat dari logika berpikir secara jernih. Makanya emosi itu adalah sesuatu yang di-manage, dikelola. Terlalu banyak, terlalu berlebihan, membuat kita jadi irasional. Misalnya contoh, ada orang tertentu yang ketika dia nggak suka dengan orang, dia nggak bisa berpikir dengan jernih, tidak bisa melihat jangka panjang sebenarnya dengan timnya itu apa yang harus dicapai. Tapi karena dia udah terlanjur nggak suka, ya udah, proyeknya bisa gagal, kacau hanya gara-gara seperti itu. Jadi kita bilang kadang-kadang akhirnya jadi nggak profesional.
Gini, kita itu kan manusia. Bahwa 1-2 kali, kadang kita mengalami situasi seperti ini, wajarlah. Saya aja orang yang ngajarin tentang EQ, mendalami tentang EQ, saya nggak bisa mengatakan bahwa aku terbebas dari situasi seperti ini. Tetapi kalau ini terus-menerus terjadi dan banyak banget, sampai ciri-cirinya hampir semua, bisa jadi ada bermasalah. Berapa ukurannya? Gini aja deh. Dari 10 ciri kita tadi, 5 aja yang berhubungan dengan diri kita. Nah, ada satu kata untuk Anda, waspadalah. Maka tips saya disebut dengan tips 5 re. Re pertama yang harus kita lakukan adalah reflect. Merefleksikan ulang. Jangan-jangan seperti yang saya katakan tadi, dari 10 ciri ini berapa ciri-ciri itu kita miliki. Dan belajar untuk jujur. Ingat prinsip A, B, C, awareness before change. Jadi kesadaran itu bukan sesuatu yang buruk ketika kita menyadari bahwa ini memang kurang. Justru itulah dasar buat kita untuk berubah. Reflect. Yang kedua adalah re-input. Minta masukan ulang. Mungkin selama ini orang udah kasih tahu, tapi mungkin udah saking putus asanya orang nggak kasih tahu lagi. Ada bagusnya juga buat kita untuk minta masukan. Selama ini menurut lo, apa sih yang gue perlu improve? Berikutnya, relearn. Belajar ulang. Hal-hal yang sudah tahu, diingatkan kembali. Yang berikutnya adalah replace. Menggantikan yang salah dengan yang baru, yang lebih baik, yang lebih menolong kita. Kalau selama ini, karir kita bermasalah, jangan-jangan bukan karena lo nggak pintar, bukan karena lo nggak ngerti teknis, tapi karena attitude, karena behavior kita bermasalah, makanya nggak promosi. Replace lah, ganti dengan pemikiran yang baru, dengan pembelajaran yang baru. Dan yang terakhir, react, bertindak ulang dengan cara baru, pendekatan baru. Ingat prinsip 21 hari. Kalau kita latih 21 hari, bisa jadi kebiasaan baru. Berita baik buat kita adalah EQ bisa dilatih. EQ sesuatu yang bisa kita kembangkan. Ciri utama dari orang-orang yang kita katakan low EQ, dia egois, dia punya ego perspektif, jadi selalu melihat dari sudut pandangnya dia ego listener, jadi mendengarkan hanya untuk kebenaran dia, ego konflik, selalu tabungan emosinya bermasalah, selalu konflik dengan orang lain, dan egomania, everything is about me. Ini kesimpulan akhir. Cerdas emosimu, cerdas pula peluangmu. Banyak yang berilmu, tapi cara bergaul dan berrelasinya tidak bermutu. Itulah yang membuat mereka nggak maju-maju. Maka dari itu, miliki emosi yang tidak gampang terpicu. Dan janganlah menjadi si penggerutu. Dan ingatlah selalu, mereka yang karir dan kehidupannya kencang melaju adalah yang pengelolaan emosinya bermutu.